Sidang lanjutan penjualan narkoba jenis sabu hasil sitaan dengan terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kamis sore. Dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan ini, Jaksa Penuntut Umum menilai jika Teddy Minahasa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, Irjen Teddy Minahasa kemudian dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa menilai jika Jenderal Polisi berbintang 2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara penjualan narkotika jenis sabu hasil sitaan dengan berat lebih dari 5 gram. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa merupakan aparat penegak hukum, terlebih menjabat sebagai Kapolda, merusak kepercayaan publik kepada institusi Polri, terbelit-belit selama persidangan dan tidak mengakui bersalah. Jaksa penuntut umum juga tidak menemukan adanya hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa. Meski dituntut hukuman mati, kuasa hukum terdakwa Teddy Minahasa Hotman Paris Hutapea tetap bersikukuh jika kliennya tidak bersalah. Menurut Hotman Paris, surat dakwaan seharusnya batal demi hukum karena adanya pelanggaran hukum acara yang serius. Hotman Paris menyebut jika komunikasi terdakwa tentang perintah tarik dan musnahkan tidak pernah ditampilkan atau ditunjukkan kepada saksi selama persidangan berlangsung. Menurut Hotman Paris, pelanggaran hukum acara ini akan menjadi fokus dalam pledoi atau pembelaan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum. Kita akan jawab nanti semuanya dalam pledoi, ya. Seperti saya bilang tadi, kalau dari segi hukum acara, bahwa memang surat dakwaan batal demi hukum, harus diulangi lagi kalau mau, ya. Dan itu nanti itu strategi yang kita terapkan dan jangan lupa ini kasus sampai banding, kasasi, PK, dan mungkin kalau di tingkat pengadilan negeri biasanya tekanan publik itu lebih banyak dibandingkan dengan apabila sudah banding, kasasi, PK. Jadi kita mengatakan bahwa pledoi kita nanti akan terutama fokus ke arah pelanggaran hukum acara yang serius, yang menurut undang-undang hukum acara tidak boleh dilanggar. Akibatnya dakwaan batal demi hukum. Contoh salah satu adalah itu WA dari Teddy Minahasa tanggal 24 September yang menyatakan musnahkan, hapus, itu tidak pernah ditunjukkan kepada satu saksi manapun. Ngerti nggak? Tidak ada satu saksi pun dalam BAP ditanyakan soal itu. Ya, jadi memang penyidikan itu hal-hal yang sangat menguntungkan terdakwa tidak diungkapkan tidak ditanyakan pada saksi. Padahal itulah adalah kunci pokok bahwa untuk penyerahan narkoba 3 Oktober dan sebagainya, Teddy Minahasa sama sekali sudah perintahkan musnahkan. Ya, dan semua saksi mengakui bahwa termasuk saksi ahli saya tunjukkan adanya chatting mengatakan musnahkan tersebut, dan semua mengakui memang ada, tapi saksi ahli mengatakan, misalnya ahli bahasa tidak ditanyakan, juga ahli pidana dari JPU yaitu Dr. Epa juga tidak ditanyakan. Jadi kita banyak hal-hal yang bisa mendalilkan bahwa dakwaan tersebut batal demi hukum. Itu aja dulu sementara. Ada pertanyaan? Untuk pledoi dari kuasa hukum, kalau misalnya dari PTM sendiri nanti kira-kira apa yang akan menjadi pembelaannya? Kalau dari kuasa hukum dari TM ya nanti tunggu dari dia, tapi pada dasarnya nggak beda karena penyerahan narkoba tersebut tanggal 13 Oktober. Padahal tanggal 28 September atau kurang lebih 3 minggu sebelumnya, Teddy sudah mengatakan musnahkan. Dan sejak 28 September sudah tidak ada chatting antara Teddy dengan Dodi dan sebagainya. Benar-benar tidak ada lagi chatting. Kalau Dodi mengatakan iya, berarti itu namanya satu saksi. Dan satu saksi bukanlah saksi. Jadi hampir semua yang dituduhkan tersebut tidak ada saksinya. Oke?
Yang paling fatal adalah pelanggaran Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa bukti chatting harus diforensik dulu, baru ditanyakan kepada para saksi. Ternyata yang ditanyakan, yang ditunjukkan kepada para saksi tersebut adalah yang seperti ini, dipenggal-penggal seperti ini, dipenggal-penggal, dipoto, dipenggal, bahkan sidik jari jari daripada penyidik kelihatan. Itu yang ditanyakan kepada saksi di BAP. Jadi dalil kita salah satu adalah seluruh BAP dalam perkara ini batal demi hukum. Karena apa? Ini kan bukti awalnya kan hanya chatting WA, nggak ada bukti apapun, hanya chatting WA. Tapi chatting WA tersebut di screenshot, dipenggal-penggal, ya itu yang ditanyakan sepenggal-sepenggal kepada saksi. Sedangkan konteks keseluruhan tidak ditunjukkan. Padahal pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE mengatakan harus utuh, nggak boleh dipenggal-penggal. Itulah pelanggaran hukum acara yang sangat serius, dan oleh karenanya kita akan tetap meminta surat dakwaan batal demi hukum. Ya kalaupun nanti di PN karena tekanan publik, kan masih ada banding kasasi PK. Sekali lagi, semua, bahkan kita sudah dapat surat konfirmasi dari salah seorang ahli yang pejabat Kominfo. Salah seorang pejabat Kominfo yang juga ikut membuat undang-undang ITE sudah memberikan juga surat keterangan tertulis yang nanti akan kita pakai sebagai bukti bahwa seluruh chatting yang dipenggal-penggal yang ditanyakan kepada saksi dalam BAP tidak sah sebagai bukti, dan oleh karenanya, karena BAP dasarnya adalah chattingan yang dipenggal-penggal, maka seluruh BAP batal demi hukum, dan oleh karenanya surat dakwaan batal demi hukum. Itu pelanggaran hukum yang sangat serius. Sidang lanjutan perkara ini akan kembali digelar pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 mendatang dengan agenda pembelaan atau pledoi dari tim kuasa hukum. Sebelumnya, dua terdakwa lain dalam perkara ini yakni mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara dituntut 20 tahun penjara. Sementara terdakwa Dinda Pujiastuti alias Anita dituntut selama 18 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.